dibantu Mas Yusri, di-share nanti link pendaftarannya. Kemudian menentukan mitra ya. Di sini sama, nanti ada list mitra prodi dan teman-teman bisa mengajukan mitra sendiri ya. Durasi magangnya sama, 4 bulan juga minimal ya. Terus pengajuan mitra mandirinya seperti yang kemarin, silakan teman-teman mencari relasi ya, hubungan dengan mitra yang sesuai dengan standar prodi. Jadi prodi lebih prefer yang media, kemudian industri kreatif ya, perusahaan swasta tingkat nasional, BUMN, seperti itu. Kalau dinas ya, dinas ataupun pemerintahan itu kami lebih menyarankan agar di tingkat provinsi atau regional. Jadi agar job desk-nya lebih maksimal. Apakah boleh di dinas-dinas kota ya atau kabupaten? Itu boleh, cuma nanti ya tetap nilainya belum maksimal seperti itu. Untuk pelaksanaan sama yang 4 bulan tadi sudah saya sampaikan. Kemudian link pendaftaran nanti saya akan update ya ini ya, pendataan ini ya. Nah, belum saya buat dulu. Kemudian nanti ada Monef tapi tidak semua, sama ya. Terus konversi mata kuliah sama juga, maksimal 20 SKS. Terus laporan akhir sama dengan kemarin, kemudian ada pengujian dari masing-masing dosen pembimbing. Terus nilai ya, kompilasi dari nilai mitra, kemudian nilai dari dosen pembimbing. Presentasi mahasiswa selama magang, ini teknis ya, teknis untuk pengujian nanti. Terus untuk penentuan nilainya dari prodi, dalam hal ini dosen pembimbing. Terus ke bawah, Mas, lanjut Mas. Nah, ini kami sangat tidak menganjurkan untuk mengundurkan diri ya, dan mengganti mitra. Jadi banyak teman-teman itu yang sudah jalan 2 bulan kemudian ganti mitra. Nah, itu kami sangat-sangat tidak merekomendasikan ya, karena nanti akan ribet dan merugikan teman-teman sendiri dan prodi, kecuali ada kasus-kasus tertentu ya, kasus yang middle lah, yang lumayan berat ya, tidak hal-hal yang ringan seperti itu. Pendaftaran magang internal dimulai setelah UAS ya, teman-teman bisa mulai mendaftar nanti melalui Himakom kurang lebih ya, sekarang tanggal 19. Nanti akhir Januari, sudah saya cek dulu. Bisa dimulai tanggal 22 ya, 22 Januari, nanti itu bisa langsung didata oleh Himakom. Terus teman-teman bisa mulai magang ya, itu di 10 Februari. Itu paling cepat ya, 10 Februari. Karena minggu kedua itu insya Allah sudah mulai perkuliahan. Jadi sama nanti kita runningnya antara magang BKM dan perkuliahan ya. Itu paling cepat. Nah, kalaupun mitra nanti banyak yang mengganti tanggalnya, misalkan tidak bisa tanggal 10 karena masih ada anak magang sebelumnya gitu ya, itu enggak apa-apa. Paling maksimal dalam Februari lah teman-teman itu sudah mulai magang.
Begitu. Itu yang diharapkan dari prodi. Terus sama ya, tidak mendapatkan insentif dari prodi ya. Kalau teman-teman dapat dari mitra itu sudah rezeki teman-teman ya, bisa dinikmati. Nah, hal yang membedakan di semester ini maksimal 2 orang ya di satu mitra. Jadi kami sudah tidak bisa menambah kuantitas mahasiswa di tiap mitra karena mengaca progres magang internal dari sebelum-sebelumnya. Kecuali magang di prodi. Nah, ini prodi kebetulan lagi buka magang juga ya. Kami membutuhkan 6 mahasiswa begitu. Karena tahun ini kita lagi running persiapan akreditasi ya. Akreditasi yang nasional ya. Kalau kemarin kita sudah akreditasi internasional, sekarang yang nasional ini rencana tahun ini. Nah, kami membutuhkan tenaga-tenaga untuk mahasiswa ya. Ini plotnya agak banyak di prodi karena nanti kemungkinan load-nya juga tinggi. Jadi perlu agak banyak 6 formasi. Cuma nanti akan kami bagi-bagi itu ya. 2 bulan, 2 bulan, 2 bulan gitu. Terus lokasi mitra ya. Kalau di Jatim ya paling banyak di Surabaya, kemudian di Malang dan di Madura. Tapi tidak menutup kemungkinan juga teman-teman yang punya relasi ya hubungan dengan mitra di luar Jawa Timur itu silakan diinisiasi ya. Terus itu ada penambahan Mas Yusfi. Iya, Pak. Itu ya maksimal mahasiswa 2 dan di Jatim. Ini saya tambahin boleh magang di tempat yang sama ya. Jadi kalau teman-teman semester kemarin magang di tempat A misalkan kemudian mau magang di tempat itu lagi boleh ya. Tapi syaratnya itu berlaku untuk level BUMN atau setara. Setara ini misalkan teman-teman magang di kementerian kemudian di badan nasional ya. BUMN baik itu BUMN tingkat 1 ataupun tingkat 4 yang ada di kabupaten ya. Saya ambil contoh PT Garam ya, itu kan BUMN tingkat 4. Itu ya, hanya boleh itu yang mau magang di tempat sebelumnya. Terus udah sih itu aja ya penambahannya ya untuk di semester ini. Sama yang lain-lain seperti yang semester kemarin. Terus nilai akhir ya sepenuhnya itu hak prerogatif dosen pembimbing. Jadi saya mohon kejadian di semester-semester sebelumnya ya, teman-teman yang komplain segala macam itu diminimalisir ya karena eh, nilai akhir untuk UAS ataupun konversi ya MBKM ini itu hak prerogatif penuh dari dosen pembimbing. Ya, saja mengacu di nilai mitra, kemudian proses selama magang dan waktu pada saat pengujian. Gitu. Nah, siapa Pak yang memilih dosen pembimbing? Nah, itu prodi ya, prodi yang memplot dosen pembimbing itu. Jadi saya sebagai penanggung jawab BKN juga tidak cawe-cawe ke sana ya. Saya hanya memproses teman-teman dari visualisasi sampai magang dan sampai selesai nanti. Itu mungkin kurang lebih ya. Monggo kalau ada yang ingin ditanyakan. Izin bertanya Bapak. Oke. Ini Pak Rio, terkait tadi kan dari Pak Rio kan menyampaikan kalau sekarang ada kalau di kedinasan itu minimal itu di regional di provinsi ya Bapak berarti. Iya, betul. Nah, nah itu Ya, semisal
teman-teman ini ada yang magang, misal di apa ya, di dinas kominfo, misal tapi di daerah Bapak, misal di kabupaten seperti itu. Nah, itu apakah ada rincian nanti nilainya kan katanya Mas Rio tadi nggak bisa maksimal. Nah, itu apakah ada rincian misal akan maksimal nilai yang didapat itu berapa kalau semisal itu nggak memenuhi minimalnya prodi itu tadi? Kalau dari saya ya, itu maksimal B plus. Itu maksimal ya? Ya, maksimal B plus. Jadi range-nya bisa dari B. Nah, apakah memungkinkan untuk dapat A? Nah, itu kembali lagi dari atau kembali lagi kepada dosen pembimbingnya. Itu yang saya tidak bisa uh, apa ya, istilahnya menyentuh di ranah itu. Cuman saya sebagai penanggung jawab BKM itu saya memberikan pemahaman dulu nanti kepada dosen pembimbing seperti itu bahwa ada ketentuan di awal ataupun konsekuensi yang prodi punya gitu. Nah, tapi nanti balik lagi ya ke dosen pembimbing yang memberikan nilai tersebut. Begitu Mas Rizky. Ya, baik Mas Rio. Tapi ini Mas, apa namanya? Kalau berkaca dari magang-magang sebelumnya kan memang kata Mas Rio tadi ada banyak teman-teman yang mungkin komplain ya terkait nilai seperti itu. Mungkin merasa penilaiannya kurang apa ya, kurang objektif atau segala macam kayak gitu. Nah, itu kan kalau kata Mas Rio kan itu hak sepenuhnya dari hak prerogatifnya dari dosen pembimbing. Nah, apakah kita dari mahasiswa tuh diberikan kesempatan untuk ini, untuk apa ya, mengajukan keberatan atau untuk menjelaskan apa ya, bertanya terkait nilai kita ke dosen pembimbing seperti itu. Sebelum nilainya itu benar-benar apa fix di segitu gitu loh Mas, maksudnya. Boleh Mas, sangat boleh ya. Kita tidak membatasi untuk mahasiswa itu bersuara. Silakan. Lagi-lagi ya, itu tergantung kondisi ya, kondisi bagaimana interaksinya si mahasiswa ini dengan dosen pembimbing itu. Hmm. Begitu. Tapi apakah ada ini Mas, kayak poin-poin yang perlu di-highlight teman-teman kayak gitu. Misal ini nanti penilaiannya dosen pembimbing nanti akan lebih banyak mengarah pada misal di laporan akhir atau di waktu presentasi akhirnya kayak gitu Mas. Sebetulnya belum belum ada ya, belum ada instruksi baku terkait itu. Cuma memang pertimbangan dosen itu biasanya di kegiatan ya, kegiatan selama magang. Kemudian apa saja yang sudah dibuat ketika magang itu. Nah, itu kalau bisa ketika diuji ataupun presentasi itu muncul artinya diperlihatkan gitu ya kepada dosen. Hmm. Sehingga itu bisa mempengaruhi penilaian dosen secara maksimal gitu. Itu aja sih Mas yang harus di ini ya, yang harus diperhatikan. Cuman memang kadang-kadang posisi mitra ya yang sangat-sangat diperhatikan oleh dosen ya. Misalkan ada di media lokal begitu ya. Kemudian magangnya itu sangat-sangat fleksibel ya. Bisa WFH misalkan. Nah, hal-hal begitu juga mempengaruhi ini pandangan dosen, teman-teman. Jadi effort teman-teman selama magang begitu ya. Challenge-nya seperti apa. Nah, itu hal-hal begitu ternyata menjadi pertimbangan bagi dosen Hmm. ketika nanti memberikan nilai. Baik. Berarti kan di sini yang saya tangkap itu tempat kita magang atau nama mitra kita itu juga mempengaruhi penilaian kan Mas Rio. Nah, itu apakah teman-teman ini sebelum misal kita mengajukan mitra nih, apakah kita punya kesempatan untuk
konsultasi dulu ke dosen pembimbingnya. Maksudnya biar sama-sama tahu, oh ini klop apa enggak sih sama dosen pembimbingnya. Jadi kayak kita bisa semaksimal mungkin gitu untuk fokus ke nilai kita kayak gitu, Mas. Ya, itu masukan ya bagi kami ya. Itu sebetulnya belum belum pernah dilakukan kalau yang seperti itu, Mas Rizky. Iya. Karena kenapa? Karena dosen pembimbing itu teman-teman diplot ya, teman-teman dosen diplot untuk membimbing magang itu ketika sudah running di mitra tersebut ya. Jadi hampir setengah jalan misalkan ya 2 bulanan. Nah itu teman-teman dosen baru diplot, nggak di awal gini mas. Karena kan yang magang kita nggak tahu nih siapa aja nih gitu, ada berapa jumlahnya. Yang repot gitu. Hmm. Nah solusinya mungkin bisa dosen akademik ya, atau dosen wali. Oh, dosen wali. Iya. Ya, dosen wali silakan dijadikan rujukan untuk konsultasi ya. Nanti saya bilang di grup dosen sehingga itu bisa menjadi pilihan yang maksimal untuk mahasiswa dalam memilih mitra. Ya, baik Mas Rio, terima kasih banyak. Ya, itu masukan ya. Oke, terima kasih Mas Rizky. Ya, Pak, mau tanya juga, Pak. Iya, monggo Mbak. Terkait magang yang pakai jalur rekomendasi prodi itu, jadi kita ngajuin mitra nih. Terus yang menghubungi mitra tersebut tuh pihak prodi, jadi kita tinggal tunggu pengumuman diterima atau tidaknya atau gimana ya, Pak? Kalau rekomendasi prodi nggak usah ngajukan mitra, kamu nanti iya bergantung pada prodi yang ditaruh di mitra mana begitu. Enggak, maksudnya jadi kita nih nanti, misal saya tuh mau magang semester depan. Nah, saya ngajuin mitra ini. Cuman itu saya tuh apa ya yang menghubungi itu pihak prodi atau saya apply proposal sendiri ke instansinya. Mitranya yang sendiri ya, yang mandiri ya. Iya. Itu relasi Mbak, relasi mahasiswa Mbak. Silakan matur sendiri ke mitranya, ajukan sendiri proposal sama surat ya biasanya ya. Tadi ya Oh, sudah saya jelaskan di awal kok tadi. Jadi mitra yang sudah kerjasama dengan prodi itu teman-teman nanti tinggal mengikuti plotting prodi. Misalkan Mbak Fitri milih yang mitra dari prodi ya sudah nanti tinggal menunggu pengumuman saja ditempatkan di mitra mana begitu ya. Nah kalau mitranya mengajukan sendiri, nah itu yang harus tadi prosesnya konsultasi dengan dosen akademik ya atau dosen wali. Kemudian nanti datanya kami lihat kan, oh ternyata Mbak Fitri ini misalkan mengajukan di Dinas Kesehatan Provinsi misalkan. Oh ya, jadi di ACC. Nah, cuman yang menghubungi ke mitra tersebut kembali lagi ke mahasiswa ya. Jadi mahasiswanya sendiri yang silakan mengajukan ke mitra itu. Begitu Mbak. oh, kalau untuk yang rekom tuh berlaku apa ya? Prodi yang ngasih saran mitra ke mahasiswa Pak ya? Iya, kalau yang rekomendasi prodi. Bukan bukan ngasih saran sih. Jadi sudah di situ magangnya gitu loh, Mbak. Oh, oke siap Jadi Pak. Terima kamu kasih. hanya mendaftar, Pak, saya mau magang internal MBKM. Mitranya di mana? Terserah prodi. Nah, begitu, Mbak. Jadi kami yang nanti yang menaruh Mbak Fitri di mana begitu. Oh, kalau misal aja nih Pak, saya ngomong ke prodi mau daftar di instansi ini gitu. Terus minta pihak prodi yang menghubungi itu buat biar lebih gampang atau diterima gitu nggak bisa ya Pak? Nggak bisa, Mbak. Silakan Oh, dihubungi sendiri begitu. Makanya kami lebih lebih prefer ya, lebih berharap teman-teman sudah kenal dengan mitranya gitu. Kalau memang mau mengajukan sendiri, sudah pernah komunikasi itu ya, atau harapannya ya channel teman-teman. Nah,
begitu. Tapi kalau memang mau bondo nekat ya enggak apa-apa, coba saja ngajukan sendiri begitu ya. Pak, saya mau ngajukan di mitra B misalkan. Ini saya lagi proses pengajuan ke sana ya, enggak apa-apa. Begitu. Oh, oke Pak. Berarti misal ngajuin pribadi pun tetap harus ngisi link Gform-nya pendaftaran magang kan Pak? Iya, begitu. Nanti di situ ada pilihan ya, mitranya apakah ikut rekomendasi prodi atau pasrah dengan prodi atau teman-teman mau ngajukan sendiri. Cuman perlu diperhatikan timeline ya, teman-teman ya. Jadi kalau yang mau mencari mitra sendiri itu kalau bisa dilihat waktunya ya. Maksimal bulan Februari ini teman-teman sudah magang. Jadi dikomunikasikan yang baik kepada pihak mitra bahwa waktu maksimal untuk magangnya dalam bulan Februari. Jangan sampai Maret ya. Maret pun itu kalau bisa tanggal 1. Tanggal 1 sudah mulai magang. Begitu, Mbak.